Inilah saudara kita yang telah dibaptis dan menjadi anggota baru dalam gereja Katolik. Dihafalkan wajahnya, ini wali baptisnya, dihafalkan juga matanya supaya kelihatan. Jadi kita mendapat satu anggota baru dewasa, Feli ini SMP, dan orang tua yang di sana, anak pertama dari 2-3 bersaudara. Tuhan Rajaku dan Allahku, kabulkanlah doaku, indahkanlah keluh kesahku, dengarkanlah suara permohonanku. Para saudara terkasih, masa Prapaskah selalu mengingatkan kita akan kasih Tuhan. Tuhan mengasihi kita sehingga Dia mau menjadi manusia dan mengundang kita untuk menjawab panggilannya dengan setiap tindakan yang kita lakukan. Apapun yang kita buat selalu berbatasan dengan kelemahan dan kekurangan kita. Kerap ini membuat kita putus asa dan mudah menyerah. Karena itu kita perlu meminta Roh Kudus sebagai kekuatan kita. Nah, karena itu mari di awal Ekaristi ini kita hening dulu sejenak. Kita lihat kembali hidup kita masing-masing, sejauh mana kita melibatkan Tuhan, meminta bantuannya, meminta kekuatan darinya hidupnya agar menerangi, menguatkan hidup kita setiap hari. Marilah berdoa. Allah Bapa asal segala kebaikan, semoga dengan bantuan rahmat-Mu, kami selalu memikirkan dan melakukan yang baik, sebab kami tidak dapat hidup tanpa Engkau. Berkatilah saudari kami yang hendak membaptiskan dirinya di hadapan-Mu pada hari ini. Semoga Engkau merahmati dia dengan karunia Roh Kudus-Mu, menggabungkan dia dalam persekutuan para kudus, kami semua yang ada dalam gereja-Mu yang kudus. Semua doa ini kami panjatkan demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertahta bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Para saudara terkasih, kalau hari Senin atau hari Selasa kemarin kita mendengar kalau kamu mau berdoa, masuklah, tutuplah pintu, jangan bertele-tele. Seperti Bapa itu tidak tahu apa yang kamu perlukan. Bapa itu tahu apa yang kamu perlukan. Maka berdoalah, Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Yang utama dalam doa Bapa kami adalah minta datang kerajaannya melalui hidup kita. Dan sekarang kita disuruh minta, maka kamu akan diberi. Loh, saya udah minta Romo, novena berkali-kali wes ini. Jalan salib terus, doa rosario terus, kok gak dikabul-kabulkan? Yang kita minta hanya untuk kepentingan diri kita sendiri. Kalau surat Rasul Yakobus bab 3 itu, kamu berdoa, tapi kamu tidak memperoleh apa yang kamu doakan, karena kamu salah berdoa. Kenapa? Sebab yang kamu minta itu hanya mau kamu habiskan untuk memenuhi hawa nafsumu. Apa itu hawa nafsu? Pengen anaknya sehat, pengen anaknya pinter, pengen ini, pengen itu. Semua keinginan kita adalah hawa nafsu. Maka kerap dalam doa kita, kita masih sibuk dengan urusan kita. Itu kan yang kemarin kita dengar itu. Kamu tidak mendapatkan apa-apa, puasamu tidak dengar Tuhan, karena dalam puasamu kamu bertengkar dengan sesamamu, dan dalam puasamu itu kamu tetap mengurus urusanmu, kamu tidak lagi mengutamakan Tuhan. Maka terus dalam minggu yang lalu, kenapa harus berpuasa? Karena pengantin itu datang pada saat pengantin kamu tidak datang, pengantin itu diambil daripadamu, pada saat itulah kamu akan berpuasa. Jadi puasa, mati raga, perbuatan baik kita, doa-doa kita, tujuannya bukan untuk agar apa yang kita inginkan tercapai. Kita minta, kita mengetuk, kita mencari, bukan mencari apa yang kita inginkan. Itu bukan yang utama, tetapi yang utama adalah datanglah kerajaanmu. Nah, sekarang merenung Yesus, ya toh? Apakah aku sekarang ini sibuk dengan permintaanku? Ataukah
kita sibuk juga dengan Tuhan datanglah. Kalau orang itu kan Maranatha. Tapi harus tahu Maranatha itu konsekuensinya tinggi. Dalam itu konsekuensinya. Artinya janganlah kehendakku yang terjadi. Seperti Yesus itu loh. Nanti kalau dalam Taman Getsemani waktu dia mau ditangkap tuh, kan dia berdoa sampai berpeluh darah. Doanya apa? Sederhana. Ya Bapa, jikalau mungkin biarlah cawan penderitaan ini lalu daripadaku. Jangan aku sampai menderita. Tuhan aku jangan sampai menderita. Aku pengen tidak menderita. Tapi harus melengkapi doanya, memberitahu kita bagaimana kita perlu berdoa. Bagaimana caranya kita berdoa. Tapi janganlah kehendakku yang terjadi, tetapi kehendakmu lah. Aku pengen sih bojoku iki apik ya, bagus, dia rajin, tapi janganlah kehendakku, biarlah kehendakmu lah yang terjadi. Anaknya sakit keras, gak sembuh-sembuh. Doa, Tuhan, aku pengen anak, cucu, ponakan ini sembuh. Tapi janganlah kehendakku yang terjadi, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Itu maksudnya Injil ini. Terus bukan minta, terus lupa bahwa Tuhan akan memberi yang terbaik. Persoalannya cuma satu, yang terbaik dari Tuhan kerap adalah yang terburuk bagi kita. Maka saya pernah ngajarkan satu doa, Tuhan aku mau ini. Sebutkan wis, mau minta opo, minta bojone ngopo, terserah lah wis, minta apa aja terserah, katakan wis, ayo wis, ditanting sama Tuhan, ayo udah minta opo aja, tapi jangan berhenti di situ. Tapi tapi berilah aku rahmatmu, kekuatan kasihmu, kekuatan rahmatmu, jika yang terbaik menurutmu adalah yang terburuk menurutku. Aku pengen anak-anakku sehat semua, dia besar, dia menikah, harus ngerawat aku. Tapi berilah aku kekuatan rahmat kasihmu, jika yang terbaik menurutmu adalah yang terburuk menurutku. Dah, itu diputar lagi, logikanya itu estik. Orang Jawa itu pinternya didok gadok. Dok gadok itu dikait-kaitkan, lalu ketemulah kesimpulan kehidupan kita. Nah, coba direnungkan sekarang, apakah aku sibuk dengan hidupku? Tidak. Hari ini kita akan menyertai Eleanor, Chelsea, Felicia, Audrey yang akan dibaptis. Tuh. Nanti kan akan jenengan akan tahu wajahnya. Kita suruh buka masker nanti. Kita akan menyertai bukan hanya dengan wah selamat ya dibaptis, bukan. Itu artinya selamat ya, selamat menderita ya. Nah, itu sama dengan itu. Wong kita mau ngikuti Yesus yang menderita kok diberi selamat. Artinya doakan, sertai. Dan khususnya bagi kedua wali baptis ini, orang tua nyerahkan ini ya, Mas Aswin dengan Mbak Siska, serahkan ini, wes ya. Anakku tak serah nih, ono apa-apa rohani nih, tanggung jawab lo ya. Nah itu, nanti krisma juga, kalau saya sih usulkan tetap yang sama. Wali krisma supaya apa? Runtut berkelanjutan sampai nanti wali nikah ya Vel. Kalau nikah, kalau jadi suster ya gak apa-apa. Kan anaknya 3, yang 1 suster kan ya gak apa-apa toh ya. Nah, sudah sekarang mari kita hening dulu sejenak, kita sertai dalam doa-doa kita seluruh apa yang sedang jadi pergulatan kita persembahkan kepada Tuhan. Kita juga sembari itu kita menyertai Feli yang mau dibaptis hari ini. Para saudara terkasih, kita akan berdoa bagi Feli yang hendak dibaptis hari ini. Kita sertai dengan iman dan kepercayaan kita. Ya Bapa, hantarlah abdi-abdimu ini kepada kelahiran baru dalam Roh Kudus, melalui air baptis yang sudah diberkati ini. Sebab Engkau memanggil mereka supaya lahir kembali dalam pembaptisan, serta memperoleh hidup abadi, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari kita sekarang semua bangkit berdiri, kita akan mengulangi janji baptis kita menyertai Feli yang berjanji sebelum dia dibaptis ini. Para saudara yang terkasih, sanggupkah saudara-saudari menentang kejahatan dalam diri saudara-saudari dan dalam masyarakat? Ya, saya sanggup. Sanggupkah saudara-saudari menolak godaan-godaan
dalam bentuk tahayul, perjudian, dan hiburan yang tidak sehat? Ya, saya sanggup. Sanggupkah saudara-saudari berjuang melawan tindakan dan kebiasaan tidak adil dan tidak jujur yang melanggar hak asasi manusia? Ya, saya sanggup. Sekarang mari kita perbaharui iman kepercayaan kita untuk Feli. Nyatakanlah iman kepercayaanmu dengan sungguh-sungguh. Percayakah saudara-saudari akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi? Ya, saya percaya. Percayakah saudara-saudari akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara, wafat dan dimakamkan, yang bangkit dari alam maut dan duduk di sisi kanan Allah Bapa? Ya, saya percaya. Percayakah saudara-saudari akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, dan kehidupan kekal? Ya, saya percaya. Saudariku Eleanor Chelsea Felicia Audrey, maukah engkau dibaptis? Eleanor, aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pakailah kain putih ini tanpa noda sebagai lambang kesucian jiwa dan ragamu, saudara, dan pertahankanlah sampai akhir hidup saudara, supaya saudara memiliki hidup yang kekal. Amin. Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus telah melahirkan saudara kembali dengan air dan Roh Kudus dan mengampuni semua dosa saudara. Saudara sudah diangkat menjadi anaknya dan dipersatukan dengan umatnya. Sekarang saudara diurapi dengan minyak krisma seperti Kristus diurapi oleh Roh Kudus menjadi imam, raja, dan nabi. Semoga Allah berkenan melindungi saudara agar saudara menjadi anggota umatnya yang setia sampai masuk ke dalam kehidupan yang kekal. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terimalah lilin bernyala dan peliharalah pembaptisan saudara tanpa celah. Turutilah perintah-perintah Allah, supaya bila Allah datang, saudara dapat menyambut Dia di bangsal surgawi bersama para kudus dan hidup selama-lamanya. Amin. Lepas masker sebentar. Tetap balik kanan. Masuk ke sini. Hadap kanan. Para saudara terkasih, sini kan. Inilah saudara kita yang telah dibaptis dan menjadi anggota baru dalam gereja Katolik. Dihafalkan wajahnya. Ini wali baptisnya, dihafalkan juga matanya supaya kelihatan. Jadi kita mendapat satu anggota baru dewasa, Feli ini SMP, dan orang tua yang di sana, anak pertama dari 3 bersaudara. Terima kasih atas dukungan Bapak Ibu semua, dan kita mohon Tuhan terus melengkapi gereja kita dengan baptisan baru. Silakan kembali. Terima kasih.
Allah Bapa kami yang Maha Kasih, kami bersyukur karena Engkau telah berkenan menyertai Eleanor Chelsea Felicia Audrey dalam sakramen pembaptisan. Kau telah membimbing dia selama ini dalam kasih-Mu yang sempurna. Bimbinglah dia dengan rahmat Roh Kudus-Mu. Jauhkanlah dia dari segala noda dan cela, agar hidupnya menjadi rahmat dan kemuliaan bagi keluarga dan kami semua. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mintalah kamu akan menerima, carilah kamu akan menemukan, ketuklah pintu akan dibukakan bagimu. Marilah berdoa. Allah Bapa kami, sumber kedamaian sejati, setiap hari harapan kami akan kedamaian dihidupkan oleh Yesus rejeki kami. Kami bersyukur, namun juga mohon, semoga kami semakin berkenan di hati-Mu dalam hari-hari hidup kami, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.